Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 802.11ax untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 802.11ax atau Wi-Fi 6. Kami terdiri dari saya sendiri, Doma, lalu Risma, Agri, Mary, dan Salma. Pertama kita akan membahas mengenai sejarah dari 802.11ax. Standar Wi-Fi pertama yaitu 802.11b yang muncul pada 1999, saat itu memiliki kecepatan sambungan tertinggi sebesar 11 Mbps. Namun koneksi jaringannya dinilai lebih lambat daripada koneksi kabel. Kemudian pada tahun 2003 muncul versi revisi 802.11a/G yang meningkatkan kecepatan menjadi 54 Mbps. Peningkatan kecepatan berikutnya hadir dengan 802.11n yang muncul tahun 2009 yang memiliki kecepatan 150 Mbps. Kemudian terjadi pembaruan lagi, yaitu muncul standar 802.11ac pada tahun 2013 yang memiliki kecepatan 866 Mbps. Namun pada kenyataannya dengan kecepatan yang dimiliki oleh 802.11ac ini, pengguna masih mengeluh mengalami lalu lintas data yang sangat lambat saat mencoba memeriksa emailnya pada Wi-Fi publik di terminal bandara yang sibuk. Oleh karena itu, 802.11ax hadir untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk subbab selanjutnya akan dipresentasikan oleh Risma. Terima kasih. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Risma Fauzia dengan NIM 2406019120001. Di sini saya akan menjelaskan tentang 802.11ax. Nah, apa itu 802.11ax? 802.11ax adalah amandemen draft IEEE yang mendefinisikan modifikasi pada lapisan 802.11 physical layer dan sublayer medium access control atau MAC untuk pengoperasian efisiensi tinggi pada pita frekuensi antara 1 GHz dan 6 GHz. 802.11ax ini biasa disebut dengan High Efficiency Wireless atau HEW. Dan apa itu High Efficiency Wireless? High Efficiency Wireless ini adalah untuk memberikan tingkat efisiensi yang lebih tinggi di jaringan Wi-Fi yang ada, seperti meningkatkan throughput rata-rata per pengguna dengan faktor setidaknya 4 kali di lingkungan pengguna yang padat, sehingga jika terjadi kepadatan pengguna yang pada situasi seperti itu bisa mengakses data itu dengan lancar tanpa terhambat. Dan fokus pada Key Performance Indicator atau KPI dan meningkatkan Quality of Experience atau QoE. Halo, nama saya Mary Tantri Milenia dengan NIM 240601119120013. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain protokol IEEE 802.11ax. Untuk mendukung transmisi MU atau multi-user, 802.11ax memperkenalkan beberapa kerangka kontrol dan prosedur baru untuk operasi layer MAC, yaitu yang pertama Trigger Based atau TB Uplink MU Transmission yang berguna untuk meminta sekelompok stasiun pengguna melakukan transmisi uplink MU, di mana AP mentransmisikan kerangka yang disebut pemicu. Lalu yang kedua ada prosedur MU Request to Send atau Clear to Send. Dia berfungsi untuk melindungi transmisi MU uplink dan downlink yang besar. Lalu ketiga ada prosedur Multi-Station Block AC Acknowledgement, di mana berfungsi untuk mengurangi biaya overhead yang besar
saat diperlukan untuk mengakui semua transmisi uplink MU. Selanjutnya, saya Salma Safira Ramanianti dengan NIM 2406019140109 akan menjelaskan mengenai cara kerja dari protokol IEEE 802.11ax. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang cara kerja dari protokol IEEE 802.11ax ini, saya akan menjelaskan cara kerja dari versi-versi 802.11 sebelumnya. Jadi versi 802.11 yang sebelumnya itu hanya menggunakan lalu lintas jalur tunggal, di mana hanya dapat memiliki satu transmitter pemancar pada sebuah channel pada satu waktu. Nah, hal ini tuh menyebabkan antara satu transmitter dengan yang lain akan berkompetisi untuk mendapatkan peluang. Jadi tidak penting betapa cepat atau lambat transmitternya, transmitter lain itu akan menunggu pada antrian belakangnya. Nah, kalau cara kerja dari 802.11ax ini itu berfokus kepada efisiensi dan bekerja sebagai lalu lintas mini yang fleksibel, di mana akses point itu berperan sebagai polisi lalu lintasnya. Jadi pada channel sebesar 20 MHz, sebuah akses point itu dapat memiliki hingga 9 transmisi downlink atau transmisi uplink maksimalnya. Artinya, akses point itu dapat memiliki multi jalur lalu lintas multi-lane, di mana jalur-jalur ini tuh disebut unit sumber daya atau resource unit pada 802.11ax. Dan masing-masing jalur itu dapat memiliki lebar yang bervariasi, yang mana lebarnya itu ditentukan oleh akses point, baik untuk uplink maupun downlink. Nah, beberapa plot dapat mengirimkan uplink ke akses point pada satu waktu, dan akses point itu dapat mengirimkan downlink ke banyak klien pada satu waktu hingga 9 pada saluran 20 MHz, 18 pada 40 MHz, dan 37 pada saluran 80 MHz pada satu waktu. Nah, tentu saja transmisi simultan berarti CPU akan lebih banyak melakukan perhitungan. Transmisi itu dapat berupa downlink atau uplink, tetapi tidak dapat keduanya pada satu waktu. Ketika akses point itu mendapat akses ke medium, akses point itu dapat mentransmit downlink ke banyak klien atau menyebabkan banyak klien itu mentransmit uplink pada satu waktu. Dan beberapa transmisi simultan ini tuh tidak sesuai satu sama lain karena mereka tuh berasal di unit sumber daya atau resource unit itu yang berbeda. Yang mana hal ini tuh membuat protokol IEEE 802.11ax itu lebih efisien daripada versi-versi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agria Prastuti dengan NIM 2406011912009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi IEEE 802.11ax. Yang pertama ada OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing, yang memungkinkan satu pengguna untuk mengirimkan data pada semua subcarrier pada periode waktu tertentu. Berdasarkan OFDM, Orthogonal Frequency Division Multi-Access membagi saluran menjadi subsaluran yang dikenal sebagai unit sumber daya atau RUS dengan subcarrier tertentu, atau dengan kata lain ada, dan menetapkan RU yang berbeda ke pengguna yang berbeda untuk transmisi simultan. Ini meningkatkan kecepatan data dan mengurangi latensi transmisi. Teknologi ini terutama berlaku untuk perangkat yang mentransmisikan sejumlah besar bingkai pendek atau perangkat dengan persyaratan kecepatan data rendah seperti perangkat IoT. Dalam OFDMA, sinyal ditransmisikan melalui proses carrier yang menentukan bandwidth yang dapat digunakan oleh pengguna. Dalam download link, OFDMA dan OFDMA dengan bandwidth yang sama, OFDMA dapat mengirim data ke 3 pengguna sekaligus. Transmission Opportunity atau TXOP, sedangkan non-OFDMA membutuhkan 3 TXOP. Kemudian yang selanjutnya adalah Research Unit Allocation. Pemetaan nada RU tidak konsisten untuk pita dengan lebar yang berbeda, dan beberapa alokasi bandwidth dapat menyebabkan sinyal tumpang tindih. Untuk menghindari masalah tumpang tindih ketika ada beberapa alokasi bandwidth,
beberapa RU, 26 nada dibatasi untuk digunakan dalam operasi OFDMA 40, 80, 80 plus 80 atau 160 MHz. Misalnya RU5 dan RU14 tidak tersedia pada bandwidth 40 MHz yang dibentuk oleh RUS 26 nada. Kemudian yang selanjutnya adalah 1024 QAM. QAM adalah Quadrature Amplitude Modulation, adalah skema modulasi yang menggunakan diagram konstelasi untuk modulasi. Pada 802.11 AC menggunakan 256 QAM yang membawa 8 bit informasi per simbol. Sedangkan pada 802.11 AX menggunakan 1024 QAM yang membawa 10 bit informasi per simbol. Dibandingkan dengan 802.11 AC, 802.11 AX telah meningkatkan kecepatan data lapisan fisik sebesar 25%. Kemudian yang selanjutnya adalah Spatial Radius (SR) dan OBSS. Operation Tumpang Tindih Basic Service Test Sets atau OBSS, Variable Detection (PD). Pada base Spatial Radius menggunakan pewarnaan BSS untuk mengidentifikasi paket intra-BSS dan secara dinamis menyesuaikan daya pancar untuk menghindari interferensi cross-channel. Kemudian yang selanjutnya adalah MIMO atau Multi Input dan Multi Output. Pada MIMO atau Multi User, Multi Input, Multi Output membagi bandwidth secara aliran individu untuk memungkinkan penerima dan transmisi data secara bersamaan untuk banyak pengguna. 802.11 AC hanya mendukung MIMO download link dengan maksimum 4 aliran. Sedangkan pada 802.11 AX mendukung uplink dan download link MIMO dengan maksimum 8 aliran. Ini sangat meningkatkan efisiensi transmisi data. Kemudian yang selanjutnya adalah Transmission Power Control. Setelah menerima paket antar BSS, klien membandingkan RSI paket dengan level OBSS PD. Jika RSSI sama dengan atau lebih tinggi dari level, klien menentukan bahwa interferensi antar BSS terlalu kuat dan penggunaan ulang spasial tidak dapat dilakukan. Jika RSSI lebih kecil dari level, klien memilih level OBSS PD dan menyesuaikan daya pancar ke nilai yang lebih kecil dari daya pancar yang dihitung dengan menggunakan level OBSS PD. Daya pancar minimum adalah 21 dBm. Kemudian ada TWT atau Target Wake Time. Target Wake Time memungkinkan lokasi untuk menjadwalkan periode hemat daya dan bangunan klien, mengurangi pertentangan saluran dan komunikasi daya dengan membebaskan klien dari mendengarkan suara dalam mode tidur. Itu tadi adalah implementasi dari IEEE 802.11 AX. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.